Induksi elektromagnetik. Pada video ini akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Silakan dilihat videonya sampai selesai, dipahami. Semoga menambah pemahaman tentang materi ini. Flux magnet. Jika ada sebuah bidang dengan luas A, kemudian yang garis biru ini, garis warna hijau ini adalah medan magnet yang menembusi suatu luasan tertentu dengan membentuk sudut theta terhadap garis normal, maka terdapat sebuah flux magnet yang dirumuskan sebagai P sama dengan, flux sama dengan P kali A cos theta. P-nya adalah medan magnet, A-nya adalah luas bidang, dan theta-nya adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan garis normal. Garis normal ini adalah vektor luasan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Flux magnet satuannya Weber, medan magnet satuannya Tesla. A adalah luas permukaan satuannya 6 meter persegi, dan theta adalah sudut. Perhatikan gambar berikut. Jika besar medan magnet 5 Tesla dan sudut antara garis medan magnet dengan garis normal 30 derajat, serta luas permukaannya 20 cm persegi, tentukan besar flux magnetnya. Diketahui B-nya 5 Tesla, theta-nya 30 derajat, A-nya 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter. Ditanyakan flux magnetnya. Flux magnet sama dengan B kali A cos theta. B-nya 5 Tesla kali A-nya 20 kali 10 pangkat min 4 kali cos 30, 1 kali 10 pangkat min 2 kali setengah akar 3, 5 akar 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. GGL induksi. Gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung penghantar akibat perubahan flux magnet tiap satuan waktu dirumuskan sebagai GGL sama dengan minus N d flux per dt. Di sini E adalah GGL induksi satuannya volt, N-nya adalah penyakit lilitan, d flux per dt adalah turunan flux magnet terhadap waktu. Flux magnet mengikuti persamaan. Contoh soal flux magnet mengikuti persamaan 2T kuadrat min 3T plus 4. Jika ada 50 lilitan gawat, tentukan besar GGL induksi yang ditimbulkan saat T sama dengan 2 sekon. Diketahui theta-nya sama dengan 2T kuadrat min 3T plus 4. N-nya adalah 50 lilitan, T-nya 2 sekon. Ditanyakan GGL-nya. GGL sama dengan min N d flux per dt min 50 d per dt dari 2T kuadrat min 3T plus 4, karena di sini fluxnya adalah 2T kuadrat min 3T plus 4. Ketika diturunkan min 50, ini 2T kuadrat diturunkan jadi 2 kali 24 T pangkat 2 min 1, T pangkat 1. Jadi 4T min turunan dari 3T adalah 3, ini 4 turunannya 0. Ini dimasukkan 200T min 150. Tanda minus di sini ya sebagai hukum Lenz, jadi tidak perlu ditulis. Saat T-nya 2 sekon,
GGL-nya adalah 200 kali T minimal 150 dimasukkan 200 kali 2 min 150, 400 dikurangi 150 sama dengan 250 volt. Sebuah kumparan kawat terdiri atas 100 lilitan diletakkan dalam medan magnet apabila fluks magnetik yang melingkupi berubah dari 2 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam selang waktu 10 sekon. Gaya karakteristik induksi yang timbul sebesar A 4 kali 10 pangkat min 5 volt, B 4 kali 10 pangkat min 3 volt, C 3 kali 10 pangkat min 3 volt, D 4 kali 10 pangkat min 2 volt, E 3 kali 10 pangkat min 2 volt. Diketahui di sini perubahan fluks magnetnya adalah dari 5 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 4 hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian jumlah lilitannya di sini ada 100, untuk T-nya waktunya adalah 10 sekon. Ditanyakan GGL induksinya. GGL induksi sama dengan min perubahan fluks terhadap perubahan waktu min 100 dikali 3 kali 10 pangkat min 4 per 10, jawabannya 3 kali 10 pangkat min 3 volt. Sepotong kawat memotong tegak lurus garis gaya magnet dari 6 kali 10 pangkat min 2 Weber selama 0,02 sekon. GGL induksi yang terjadi pada kawat sebesar A 6 volt, B 4,5 volt, C 3 volt, D 1,5 volt, E 1,2 volt. Diketahui perubahan fluksnya di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 2 Weber, T-nya 0,02 sekon, ditanyakan GGL-nya sama dengan berapa? GGL sama dengan min ND perubahan flux per delta T min 1 kali 6 kali 10 pangkat min 2 per 0,02, karena di sini 1 karena di sini tidak diketahui lilitannya berapa sehingga dianggap 1, sehingga jawabannya adalah 3 volt. Suatu kawat melingkar dengan hambatan 3 ohm diletakkan fluks magnetik yang berubah sebagai fungsi waktu fluks sama dengan T plus 3 kuadrat dengan T dalam sekon dan fluks dalam Weber. Arus yang mengalir dalam kawat pada T sama dengan 3 sekon adalah A 4 ampere, B 6 ampere, C 12 ampere, D 18 ampere, E 36 ampere. Diketahui di sini hambatannya 3 ohm, T-nya 3 sekon dan fluksnya adalah T plus 3 kuadrat. Kita kuadratkan jadi T plus 3 dikali T plus 3 hasilnya T kuadrat plus 6 T plus 9. Ditanyakan arusnya. Flux GGL sama dengan min N D flux per dt. Di sini tidak diketahui banyaknya lilitan, berarti anggap saja N-nya 1 min 1 kali D per dt dari T kuadrat plus 6 T plus 9, hasilnya 2 T plus 6. Saat T-nya 3 sekon, maka GGL-nya sama dengan 2 T plus 6, 2 kali 3 plus 6, 6 ditambah 6, berarti 12 volt. Arus yang mengalir, kita gunakan rumus GGL sama dengan I kali R, sehingga I-nya adalah GGL dibagi R, berarti 12 dibagi 3, karena R-nya 3, diperoleh 4 ampere. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melalui loop itu terhadap waktu. Hukum Lenz, arah arus induksi dalam suatu penghantar itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya magnetik yang menimbulkannya. Arah gerak batang selalu berlawanan dengan gaya Lorentz yang dinyatakan dengan persamaan tadi. Di sini kita akan menerapkan hukum Lenz pada sebuah kumparan.
Jika sebuah magnet, ini kutub utara di sebelah sini, di sebelah kanan, kutub selatan di sebelah kiri, mendekati sebuah kumparan, maka menurut hukum Lenz, kumparan ada gaya yang melawan arah pergerakan medan magnet ini. Ini medan magnetnya arahnya ke utara, sehingga kumparan ini secara tiba-tiba akan berubah menjadi magnet yang melawan arah pergerakan dari loop, melawan arah pergerakan dari medan magnet ini, sehingga secara spontan sebelah kiri kumparan menjadi kutub utara dan sebelah kanannya menjadi kutub selatan. Untuk menentukan arah arusnya, kita menggunakan aturan tangan kanan. Di sini jempolnya sebagai arah medan magnet untuk kumparan ini, kemudian keempat jari sini sebagai arah arus. Di kebalikannya yang materi sebelumnya ya, kita balik ini jempol sebagai arah medan magnet, ini sebagai arah arus, sehingga di sini adalah kutub utaranya magnet dari kumparan. Kumparannya berubah menjadi magnet, ini sebagai kutub utaranya karena ini keluar ya. Kalau medan magnetnya keluar berarti kutub utara, kalau masuk berarti kutub selatan. Karena ini arah medan magnetnya keluar berarti ini kutub utara, jempolnya sebagai kutub utara, kemudian keempat jari ini sebagai arah arus, sehingga yang bagian depan ini semuanya arah arusnya sedang ke atas semua, berarti yang bagian belakang adalah sedang ke bawah semua, ke bawah, sehingga melalui titik A kemudian menuju ke B, sehingga galvanometer ini menyimpang ke kanan. Nah, arus mengalir dari A ke B. Ketika magnetnya kita jauhkan, sehingga kutub utaranya menjauh dari kumparan, maka sifat dari kumparan ini, sehingga ketika tadi menjauh, ini berarti ini jadi kutub selatan ya. Ketika tadi mendekat, ini jadi kutub utara. Nah, ketika ini menjauh, ini malah tarik menarik. Jadi ketika tadi mendekat dan tolak menolak, ketika menjauh tarik menarik ya. Karena ini berubah menjadi kutub selatan, berarti kutub utaranya di sebelah sini. Jempol sebagai kutub utara, keempat jari ini sebagai arah arus, berarti yang bagian depan ini arah arusnya ke bawah, dan yang bagian belakang ke atas, ke bawah, sehingga mengikuti arusnya melalui titik B menuju titik A, sehingga galvanometer menyimpang ke kiri. Kemudian ketika magnetnya kutub selatan ini mendekat, maka ini juga akan tolak menolak ya, sesuai dengan hukum lain tadi. Ketika mendekat ini akan melawan dengan tolak menolak, sehingga ini jadi kutub selatan dan ini kutub utara. Maka jempol mengikuti kutub utara dan keempat jari ini mengikuti arah arus sebagai arah arusnya. Maka yang bagian depan ini arus arusnya ke atas semua, dan bagian belakang ke bawah, sehingga arus mengalir dari titik A menuju titik B, sehingga galvanometer menyimpang ke kanan. Ini adalah contoh dari galvanometer ketika magnetnya didekatkan seperti tadi, maka terjadi arus perubahan arus. Ketika diam berhenti. Dekatkan, ada arus, berhenti, diam, dan seterusnya.
ketika didekatkan adanya ada arus listrik tadi. Seterusnya, ini adalah gambar dari ini magnetnya, ini kumparannya, ini 2 buah cincin, ada 2 buah cincin di sini. Kemudian ada galvanometer di sini. Ketika kumparan digerakkan, maka galvanometer akan bergerak karena ada arus yang mengalir. Ini adalah medan magnetnya dari kutub utara ke kutub selatan. Di sini ada arus yang mengalir. Seterusnya arusnya bolak-balik. Ini arusnya bolak-balik. Maka disebut arus AC. Jadi di sini arusnya bolak-balik. Ini arusnya bolak-balik. Ini tegangannya naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Gagal induksi pada loop tertutup. Di sini ada sebuah kawat loop tertutup. Kemudian di sini ada sebuah kawat packing. Ini kawat yang hijau ini diberi hambatan N, dan kawat packing ini bebas bergerak. Ketika kawat packing kita gerakkan ke kiri, maka luasnya ini akan bertambah besar. Dia akan bergerak sepanjang X. Kawat packing ini memiliki panjang sebesar L. Kemudian ada medan magnet yang arahnya masuk ke bidang gambar. Kawat packing ini digerakkan ke kiri. Ketika kawat packing digerakkan ke kiri, akan ada yang melawan sesuai dengan hukum Lens tadi, yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kawat tersebut. Sehingga ada gaya Lorentz yang melawan itu adalah gaya Lorentz yang arahnya ke kanan. Ketika gayanya ini arahnya ke kanan, dan medan magnetnya ini arahnya masuk menggunakan aturan tangan kanannya. Ini masuk, medan magnetnya masuk, gaya Lorentz-nya ke kanan, jari tengahnya ke kanan, jari telunjuknya masuk, maka jari jempolnya menuju ke bawah. Sehingga arusnya pada kawat packing ini mengalir dari P ke Q, dari atas ke bawah. Gagal induksi tadi dirumuskan sebagai minus N d flux per dt, atau turunan flux terhadap waktu. Untuk loop N sama dengan 1, maka sini karena N-nya ini loopnya cuma 1, berarti min N-nya 1 d flux per dt, d per dt dari BA, karena flux adalah BA, kemudian sudutnya ini 0 derajat terhadap batas normal, sehingga cos 0 adalah 1. Kemudian B-nya ini konstan nilainya, sehingga keluar dari turunan BA d per dt dari X kali L. Nah, X kali L ini adalah luas, perubahan luas dari
bidang loop tersebut. Karena L-nya nilainya tetap, maka keluar dari turunan, sehingga yang nilainya berubah adalah X-nya, dx per dt. Nah, dx per dt ini adalah kecepatan. Oke, sehingga rumusnya adalah GGL sama dengan min PLV. E adalah GGL induksi, satuannya volt, P adalah medan magnet, satuannya Weber per meter persegi, L-nya adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, dan V adalah kecepatan penghantar yang digerakkan, satuannya meter per sekon. Arah induksi yang mengalir pada loop ini, yaitu sebesar GGL sama dengan 3 kali R, maka I sama dengan GGL dibagi R, sehingga ini adalah sebesar GGL dibagi R, dimana I adalah arus induksi, satuannya ampere, N-nya adalah GGL induksi, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Contoh soal, kawat AP panjangnya 30 cm digerakkan terus panjang kawat PG memotong dan magnetom 0,04 Tesla seperti gambar berikut. Di sini R-nya 0,02 ohm, digerakkan ke kanan sebesar 2 meter per sekon, dan magnetnya ini keluar. Besar dan arah arus induksi pada kawat AP adalah 20 ampere dari A ke B, B2 ampere dari A ke B, C2 ampere dari B ke A, D1 ampere dari A ke B, E1 ampere dari B ke A. Diketahui R-nya 0,02 ohm, L-nya 50 cm atau 0,5 meter, V-nya 2 meter per sekon, P-nya 0,04 Tesla. Ditanyakan I-nya. GGL sama dengan min PLV sama dengan min 0,04 kali 0,5 kali 2 sama dengan 0,04 volt. Kemudian GGL sama dengan I kali R, I sama dengan GGL dibagi R, sehingga 0,04 dibagi 0,02, jawabannya 2 ampere. Untuk arah arusnya menggunakan aturan tangan kanan, berarti karena ini digerakkan ke kanan sehingga gaya lolanya ke kiri, berarti jari tengahnya arah ke kiri, jari telunjuknya keluar bidang, jari tengah ke kiri, jari telunjuk keluar bidang, maka arus mengalir dari A ke B karena jempolnya ke bawah. Kawat AP dalam medan magnet 0,5 Tesla digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon seperti gambar berikut. Besar GGL induksi yang terjadi pada kawat AP adalah 1 volt, B2 volt, C3 volt, D4 volt, E8 volt. Diketahui L-nya di sini 50 cm atau 0,5 meter, V-nya 4 meter per sekon, P-nya 0,5 Tesla. Ditanyakan GGL-nya, sama dengan min PLV, min 0,5 kali 0,5 kali 4, jawabannya 1 volt. Perhatikan gambar berikut. Kawat PG sepanjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet B sama dengan 0,5 Tesla, besar dan arah kuat arus melalui kawat PG adalah 0,3 ampere dari P ke Q, B 0,3 ampere dari Q ke P, C 3 ampere dari P ke Q, D 3 ampere dari Q ke P, E 1,2 ampere dari Q ke P. Diketahui di sini L-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter, V-nya 6 meter per sekon, P-nya 0,5 Tesla, R-nya 2 ohm. Ditanyakan I-nya.
GGL sama dengan PLV. Kemudian di sini P-nya 0,5, L-nya 0,2, dan V-nya 6. 0,5 kali 0,2 kali 6, jawabannya 0,0 volt. Kemudian E sama dengan I kali R, I sama dengan GGL per R, 0,6 dibagi 2, 0,3 ampere. Untuk arah arusnya dari Q ke P karena keluarannya karena digerakkan ke kanan sehingga kemudian melawan arahnya ke kiri keluarannya. Kemudian medan magnet masuk, berarti jari tengah tadi keluarannya ke kiri, jari tengah ke kiri, medan magnet masuk, berarti jari telunjuk masuk, kemudian sehingga jempolnya ke atas atau dari Q ke P. Alat sepanjang L digerakkan dalam medan magnet pemegang P dengan kecepatan V sehingga timbul GGL induksi E. Jika kuat medan magnet dan kecepatan dijadikan 2 kali, GGL induksi yang timbul sekarang adalah 8E, 4E, 2E, E atau seperempat E. Jawab, GGL-nya E dibagi X aksen sama dengan min PLV per min P aksen, L aksen, V aksen. E per E aksen sama dengan PLV per sini P-nya menjadi 2P, L-nya tetap, V-nya menjadi 2V, dicoret, sehingga E per E aksen sama dengan 1 per 4, atau E aksen sama dengan 4E. Induktansi diri atau hukum Henry. Apabila arus dalam rangkaian mengalami perubahan, flux magnet juga berubah. Akibatnya GGL akan terinduksi oleh rangkaian. Oleh karena induktasi diri suatu rangkaian besarnya konstan, maka GGL sama dengan min L DI per dt atau turunan arus terhadap waktu. Mana ya adalah GGL induksi satuannya volt, L-nya induktasi diri satuannya Henry, DI per dt adalah besarnya perubahan arus tiap waktu satuannya ampere per sekon. Energi yang tersimpan dalam induktor dirumuskan sebagai W sama dengan setengah LI kuadrat, di mana W-nya adalah energi satuannya Joule, L-nya induktasi diri satuannya Henry, dan I-nya adalah arus satuannya ampere. Ini adalah contoh dari induktor yang ada di pasaran yang digunakan dalam perangkat elektronik. Bentuknya berupa lilitan kawat. Ada berbagai macam jenis induktor ini. Sebuah kumparan yang dialiri arus listrik 10 ampere dalam selang waktu 0,01 sekon, arusnya berubah menjadi 5 ampere. Jika induktasi diri penghantar 0,2 Henry, hitung GGL induksi penghantar tersebut. Diketahui L-nya 0,2 Henry, delta I-nya 10 dikurang 5. Ini 10 kurang 5 ampere, T-nya 0,01 sekon, ditanyakan GGL-nya. GGL sama dengan min L perubahan I terhadap perubahan waktu, delta I per delta T, itu 0,2 kali 5 per 0,01, jawabannya adalah 100 volt. Dalam sebuah kumparan mengalir arus sebesar 12 ampere dalam selang waktu 0,02 sekon. Arus berubah menjadi 6 ampere sehingga dalam rangkaian timbul GGL induksi sebesar 60 volt. Hitung induksi diri dalam rangkaian. Diketahui GL-nya 60 volt, delta I-nya 12 kurangi 6 ampere, T-nya 0,02 sekon, ditanyakan L-nya. GL sama dengan min L perubahan atau delta I per delta T, 60 sama dengan min L kali 6 per 0,02, 60 sama dengan min L kali 300, sehingga L-nya adalah 0,2 Henry. Sebuah kumparan mempunyai induktasi diri 500 mH. Arus listriknya merupakan fungsi waktu, yaitu I sama dengan 3T kuadrat min 2T dengan T dalam sekon dan I dalam ampere.
hitung aksial induksi diri yang timbul saat T sama dengan 2 sekon dan energi yang tersimpan dalam induktor dalam saat T sama dengan 2 sekon. Diketahui L-nya 500 mH atau 0,5 Henry, I-nya 3T kuadrat min 2T, T-nya 2 sekon, ditanyakan GGL dan energi yang tersimpan. Untuk GGL yang timbul, rumusnya E sama dengan min L dI per dt atau turunan I terhadap waktu 0,5 kali D per dt dari I-nya tadi 3T kuadrat min 2T diturunkan 0,5 itu kan 3T kuadrat adalah 2 kali 3, 6 T pangkat 1 min 2. Kemudian 0,5 dimasukkan, T-nya dimasukkan, T 2 sekon, 0,5 kali 6 T min 2, 0,5 kali 6 kali 2 min 2, jawabannya adalah 5 volt. Untuk energi yang tersimpan saat T sama dengan 2, W sama dengan setengah Li kuadrat, tadi berarti setengah kali 0,5 kali 3T kuadrat min 2T, 0,25 kali 3 kali 2 kuadrat min 2 kali 2, 0,25 kali 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12, min 2 kali 2 4, 12, 0,24 kali 12 kurangi 4 8 atau 0,25 ya, 0,25 kali 8 sama dengan 2 Joule. Penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama generator. Generator ini adalah menggunakan rumus GGL yaitu min ND flux per dt, di mana ND per dt dari PA cos omega T karena generatornya berputar ya pada waktu dengan frekuensi omega, dan PA-nya adalah tetap, sehingga ketika diturunkan adalah Max-nya NPA omega maksimum ketika omega T-nya sama dengan 0. Ini keluar dari jalannya. Omega-nya tepat keluar ini NPA. Dimana GGL maksimumnya satunya volt, ini kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, M-nya telah jumlah lilitan, B-nya induksi magnet, satuannya Weber per meter persegi, A-nya luas kumparan, satuannya meter persegi, dan T-nya adalah waktu. Ini contohnya generator. Jika ini bergerak, maka akan terjadi perubahan sudut terhadap waktu, sehingga lampunya akan menyala dan arusnya adalah bolak-balik. Dan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dari north ke south. Ini contoh generator yang dijual di pasaran. Suatu kumparan terdiri atas 400 lilitan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 5 cm. Kumparan ini bersumber putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,18 Tesla dan diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per sekon. Besar GGL maksimum yang timbul pada kumparan adalah 4320 volt, 432 volt, C 3,2 volt, D 4,32 volt, E 0,432 volt. Diketahui N-nya ada 400 lilitan, A-nya 0,2 kali 0,05 meter, 0,01 meter persegi, B-nya 0,18 Tesla, omega-nya 60 radian per sekon. Ditanyakan GGL maksimumnya. GGL maksimum dari rumusnya adalah min NPA omega, min 400 kali 0,18 kali 0,01 kali 600 kali 60, hasilnya 43,2 volt. Yang kedua, aplikasinya adalah sebagai transformator. Basic kerjanya di sini.
adalah arusnya bergerak. Ini adalah kumparan primer, ini kumparan sekunder, harus masuk, kemudian tegangannya primer, ini tegangan primer, ini tegangan sekunder, iritan primer, ini iritan sekunder, ini arus primer, arus sekunder. Ini adalah alat listrik yang dipakai. Trafo ada dua jenis. Yang pertama trafo step up, yaitu menaikkan tegangan ketika tegangan primernya lebih kecil dari tegangan sekunder. Lilitannya lebih kecil, lilitan primer lebih kecil dibanding lilitan sekunder, arus primernya lebih besar dibanding arus sekunder. Transformator step down yaitu menaikkan tegangan jika Vp-nya lebih besar dari Vs, Np-nya lebih besar dari Ns, dan Ip-nya lebih kecil dari Is. Ini berbagai jenis transformator yang ada. Biasa di charger HP atau di PLN step. Persamaan transformator idealnya itu ketika efisiensinya 100%, maka daya primernya sama dengan daya sekunder. Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Vp-nya tegangan pada kumparan primer satuannya volt, Vs-nya tegangan pada kumparan sekunder satuannya volt, Np adalah banyaknya lilitan primer, Ns banyaknya lilitan sekunder, Ip arus pada kumparan primer satuannya ampere, Is arus pada kumparan sekunder satuannya ampere. Efisiensi transformator dirumuskan sebagai efisiensi sama dengan Vs per Vp kali 100%, atau efisiensi sama dengan Vs berarti Vs kali S per Vp berarti Vp kali Ip kali 100%. Vs adalah Vs kali S, Vp adalah Vp kali Ip. Efisiensi transformator simbolnya eta ini. Vs adalah daya pada kumparan sekunder satuannya watt, Vp adalah daya pada kumparan primer satuannya watt. Kerugian transformator. Transformator, hal-hal yang menyebabkan efisiensi sebuah trafo tidak bisa 100% adalah adanya berbagai kerugian yang ada pada transformator. Berikut ini beberapa kerugian dan kerugian yang ada pada transformator. 1 kerugian penghantar, 2 kerugian kopling primer sekunder, 3 kerugian kapasitas liar, 4 kerugian histeresis, 5 kerugian efek kulit, dan 6 kerugian arus besar atau arus eddy. Yang menyebabkan kenapa trafo tidak bisa bekerja 100%. Jadi ada yang hilang, terbawa panas, atau yang lainnya seperti halnya di bawah. Contoh soal kumparan primer sebuah trafo mempunyai 500 lilitan digunakan untuk menurunkan tegangan 200 volt menjadi 50 volt. Banyaknya lilitan kumparan silinder adalah A2500, B2000, C1250, D10000, E7500. Diketahui lilitan primernya 500 lilitan, Vp-nya 200 volt, Vs-nya 50 volt. Ditanyakan jumlah lilitan sekundernya. Vp per Vs sama dengan Np per Ns, 200 per 500 sama dengan 5000 per Ns, atau 4 per 1 sama dengan 5000 per Ns, sehingga 1 per 1 sama dengan 1250 per Ns, sehingga Ns-nya 1250. Sebuah trafo dengan efisiensi 80% mengeluarkan arus besar 4 ampere pada kumparan sekunder. Jika Np per Ns sama dengan 1/5, besar arus pada kumparan primernya adalah A30 ampere, B25 ampere, C10 ampere, D2 ampere, E1 ampere. Diketahui Np per Ns-nya 1/5, Is-nya 4 ampere, efisiensinya 80%, ditanyakan Ip-nya. Vp per Vs sama dengan Ns per Np, hingga Vp per Vs-nya adalah 1/5, karena Np per Ns-nya tadi 1/5. Kemudian efisiensinya adalah Vs per Vp kali 100%, 80% sama dengan Vs per kali Is per Vp kali Ip kali 100%, atau 0,8 sama dengan Vs per Vp-nya berarti 5/1, Is-nya 4 kali Ip.
5,8 sama dengan 20 per IP, atau IP-nya adalah 25 ampere. 25 ampere. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Jika efisiensi trafo itu 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 250 volt 50 watt, maka kuat arus dalam kumparan primernya adalah A 5,8 ampere, B 2,5 ampere, C 1,5 ampere, D 1,0 ampere, E-nya 0,5 ampere. Diketahui VP-nya 25 volt, VS-nya 250 volt, PS-nya 50 watt, dan karena ini adalah sekunder ya, jadi PS-nya 50 watt, efisiensinya 80%. Ditanyakan IP-nya, arus primernya. Efisiensi sama dengan PS per VP kali 100%, 80% sama dengan 50 per VP kali IP kali 100%, 0,8 sama dengan 50 per VP-nya tadi 25 kali IP-nya ditanyakan 0,8 sama dengan 2 per IP, atau IP-nya 2,5 ampere. Sebuah trafo yang efisiensinya 75% dan dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt menghasilkan tegangan sekunder 110 volt. Jika arus pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere menghasilkan tegangan 110 volt. Jika arus pada kumparan sekundernya 2 ampere, maka arus pada kumparan primernya adalah A 0,75 ampere, B 0,80 ampere, C 1,00 ampere, D 1,20 ampere, E 1,33 ampere. Diketahui VP-nya 220 volt, VS-nya 110 volt, IS-nya 2 ampere, efisiensinya 75%, ditanyakan IP. Efisiensi sama dengan PS per PP kali 100. Di sini 75% sama dengan VS per IS per PP kali IP kali 100%, 0,75 sama dengan 110 kali 2 per 220 IP, 0,75 sama dengan 1 per IP, jadi IP-nya sama dengan 1,33 ampere. Jadi kumparan primer, arus pada kumparan primernya 1,33 ampere. 10 lampu 12 volt, 12 volt, 24 watt terhubung paralel dengan kumparan sekunder suatu trafo step down dengan kumparan primernya terhubung dengan sumber daya PLN 240 volt. Bila besar arus primer yang dapat diambil dari sumber PLN adalah 4/3 ampere, maka besar efisiensi trafo itu adalah A 7%, B 38%, C 53%, D 75%, E 90%. Diketahui VP-nya 240 volt, VS-nya 12 volt, PS-nya di sini adalah 10 lampu kali 24 watt, berarti ada 240 watt, IP-nya 4/3 ampere. Ditanyakan efisiensinya. Efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%, efisiensi sama dengan PS-nya tadi 240 volt per 240 kali VS kali IP-nya. Jadi ini VP-nya 240 volt, ini VS-nya, IS-nya adalah 4/3, sehingga diperoleh dicoret sehingga jadinya 34 kali 100% atau 75%. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.